Emang kamu ngalamin kesulitan selama dulu waktu kalau ingat zaman-zaman kecil dulu, ada kesulitan nggak soal bullying or discriminated gitu? Kalau di Swiss sendiri kurang, saya cuma ingetin satu hal di sekolah tapi dia bilang saya kelihatannya kayak monyet mukanya. Sobat Nadir, kembali lagi di episode terbaru Nadir Podcast bekerja sama antara Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa bersama dengan Nadir Podcast. Ya, namanya juga podcast mental health issue, kadang-kadang ya hostnya juga belibet ya. Itu tandanya hostnya lagi banyak pikiran. Bertemu lagi bersama saya Reno Fernandi. Sobat Nadir, terima kasih udah hadir lagi menonton video-video dari kita. Kalau lo belum sempat nonton episode-episode yang lain, silakan nonton. Karena semua tamu yang datang ke Nadir Podcast ini membawa cerita yang luar biasa, cerita yang sangat unik, berbeda dari narasumber satu dan yang lainnya. Dan tapi pastinya bercerita tentang masa-masa yang tidak mudah dari narasumber kita. Jadi siapa tahu kalau kamu nonton video-video kita di sini bisa membantu menemani lu yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin ada kesamaan cerita antara yang diceritakan oleh narasumber dengan kamu, jadi setidaknya kamu bisa ada yang membantu menguatkan. Itu dia. Kali ini Sobat Nadir ada tamu yang juga luar biasa sekali. Tamu ini kalau saya ceritain soal background story-nya, beliau ini adalah seseorang yang memiliki dua darah. Wah, itu dia. Dua darah dua darah itu maksudnya bukan yang satu O, yang satu AB ya, bukan. Tapi dua darah itu maksudnya ayahnya keturunan dari negara Swiss dan ibunya dari Indonesia. Nah, kita akan mengulik bagaimana hidup menjadi seseorang yang multi race. Please welcome Bella. Halo Bella. Terima kasih, saya senang bisa di sini. Luar biasa. Jadi Bella ini, Sobat Nadir, nggak hidup di Indonesia, nggak tinggal di Indonesia ya? Enggak, hidupnya di Swiss, born and raised. Born and raised in Swiss. Ini Swissnya bukan Swiss Army jam tangan ya, Sobat Nadir ya. Ini Swiss beneran negara Swiss ya. Awas loh kalau Jadi beneran dari Swiss ini ke Indonesia liburan kah atau? Iya, liburan di sini. Setiap tahun Swiss kita pulang. Namanya pulang kampung. Iya, pulang kampung, mudik ke Indonesia. Keluarga di sini di Jakarta dan di Manado. Oh. Selalu sebelum kita kunjungi keluarganya, kita selalu keliling daerah dulu. Oh, liburan dulu, baru bertemu keluarga. Iya, benar. Berarti nih, untuk awalnya, yang Indonesia mama atau papa? Mama asli Indonesia dari Manado aslinya, tapi born and raised di Jakarta juga. Oke, and then papa asli Swiss. Iya. Dan kamu hidup di Swiss. Iya. Itu salah satu negara yang pengen banget aku kunjungi loh, Swiss itu. Benar. Cakep banget kan negaranya ya? Iya benar, cakep sekali. Gunung-gunungnya, yang ada di internet itu semua tuh di Swiss mau asal foto aja bagus. Bener gak? Iya, nggak semua lah. Itu biasa kalau Instagram kan cuma kasih lihat yang bagus-bagus. Oh iya. Tapi menurut saya sih semua di situ bagus. Lihat-lihat di mana aja, ada banyak gunung, ada lake dan river yang bagus. Iya. Dan alami aja yang bagus. Warna hijau banyak, nggak panas banget kayak di Jakarta. Nggak macet. Nggak macet, itu yang paling penting. Iya, di sana, wah, semoga mudah-mudahan suatu saat saya tercapai bisa ke sana. Ya nanti perkunjungin kita. Boleh. Nanti aku main, kamu bikin podcast di sana nanti udah. Kamu nanti di podcast saya. Tapi tadi menyenggol soal multi race. Jadi multi race ini, Sobat Nadir, adalah orang yang memiliki keturunan dari lebih dari satu negara lah, kurang lebih kayak gitu ya. Kebetulan Bella ini juga seorang guru di Swiss, ngajar SD. Iya, SD. Elementary School. Dan kebetulan juga
karena Bella juga multirace, dia kuliahnya waktu itu tesisnya atau skripsinya membahas tentang multirace. Iya. Apa judulnya waktu itu, sorry? Judulnya bagaimana ya bahasa Indonesianya? Bagaimana identitas dari anak multirace ganti kalau dia belajar bahasa baru atau dua bahasa on the same time. Oke. Dan bagaimana orang dewasa, especially ibu guru atau papa guru bisa tolongin anak itu biar feel safe. Enggak di sekolahnya feel appreciated. Dia multi-race. Enggak ada racism atau kayak begitu. Bully gitu-gitu. Iya. Emang kamu ngalamin kesulitan selama dulu waktu kalau ingat zaman-zaman kecil dulu, ada kesulitan nggak soal bullying or discriminated gitu? Kalau di Swiss sendiri kurang, saya cuma ingetin satu hal di sekolah tapi dia bilang saya kelihatannya kayak monyet mukanya. Hah? Masa iya? Iya nggak tahu kenapa dia bilang begitu, tapi itu nggak hal karena saya orang Indonesia. Yeah. Hal itu mau kayak orang Asia. Oh, oke. Dan dia nggak tahu anak kecil SD kan tahu, Asia ada banyak monyet, ya udah kamu kelihatan kayak monyet. Tapi wow. di Swiss kurang, di Indonesia yang kebanyakan negatif. Oh iya. Iya. Padahal kamu nggak pernah hidup di Indonesia ya, cuman like holiday aja. Iya. Itu pun ingat pernah mengalami discriminated di Indonesia. Iya, itu udah awalnya kalau kita mau ke pasar. Saya sih nggak beli banyak aja, saya ikutin mama aja ke pasar. Tapi dia udah lihat, anak bule price-nya di double atau dimahali. Itu biasa ya, udah saya ngerti. Karena dia pikir, orang bule banyak duit, ya. Tapi sering kalau saya sama sepupu-sepupu saya, ketemu teman dia, enggak mau dinomongin. Dia selalu, saya di sini di belakang sana, teman-teman sama sepupu di belakang sana, dia semua nomongin saya dan dia tuh, itu orang bule, dia bikin apa? Kenapa dia di sini? Dia nggak tahu, saya nggak feel close, nggak. Iya. Merasa dibedain ya? Iya, cuma karena saya orang bule 100%, kan saya orang Indonesia juga. Iya. Tapi rasanya nggak enak banget. Atau jalan di mall, jalan di streets. Diliatin terus dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Iya, karena udah lebih tinggi lah daripada orang lain. Sama putih. Iya. Tapi menurut saya sedikit kelihatan orang Indonesia karena rambutnya agak hitam atau coklat. Iya. Matanya juga. Tapi, iya. Dulu aku jadi ingat, dulu aku waktu SD papaku kan kerja di perusahaan mining gitu. Nah kebetulan si perusahaan ini banyak ekspatnya, banyak workers dari luar negeri lah gitu. Ada dari Australia, ada dari ini. Nah waktu aku SD, teman sekelasku dia kayak pindahan gitu dari Aussie, bener-bener bule, literally bule gitu. Tapi ya kebetulan bukan di Jakarta, di daerah Sumatera Selatan waktu itu. Awal-awal emang karena masih anak kecil kali ya, kita nggak tahu kalau itu diskriminasi mungkin ya. Ngelihat seseorang yang beda kayak, wah bule nih gitu-gitu. Tapi lama-lama nih bule udah jadi kayak anak kampung situ, jadi kayak udah ngomong bahasa situ, karena mungkin dia hidup lama gitu. Tapi aku ingat ada momen itu dulu. Mungkin itu yang juga dirasain teman aku waktu itu. Iya, pastilah. Iya ya. Iya, saya kan juga, saya bisa ngomong bahasa, tapi kedengaran lah logatnya, nggak 100% orang Indonesia. Juga sering orang bilang, kamu pasti nggak orang Indonesia. Atau dia juga, saya ingat sekarang, dia bilang, jangan ngomong bahasa Indonesia, kamu nggak orang Indonesia. Kayak begitu, iya. Itu kalau anak kecil, ya sakit hati lah. Sekarang udah terbiasa, sekarang udah dewasa semua bilang, wah kamu bisa bahasa hebat sekali. Tapi dulu masih anak sama anak-anak lainnya. Orang tua selalu baik sama saya. Tapi anak-anak lain selalu make fun atau bilang kamu nggak di sini, pulang aja ke Swiss, kenapa kamu di sini? Waduh. Iya. Wow. Tough ya. Iya lumayan. Harusnya liburan ya. Liburan, happy, senang. Tapi kadang-kadang ya nggak enak terasanya.
like mental training ya tiap kali holiday ke Indonesia ya, kayak pelatihan mental. Tapi aku ingat juga dulu ada satu momen si teman aku ini Oki namanya yang tadi aku ceritain. Jadi di kelas tiba-tiba ada satu cewek, si teman aku yang cewek ini udah meninggal kebetulan, udah almarhum. Dia ini tiba-tiba marah sama si Oki, marah gitu aja, marah kayak wow marah. Terus ditanya sama guru, kamu kenapa marah sama dia? Dia penjajah karena dia orang Inggris, bilang gitu. Karena di pelajar sejarah baru ngomongin Inggris pernah menjajah Indonesia, terus dia langsung marah. Aduh. Ya, tapi namanya anak kecil ya, namanya anak kecil kan. Biasa dong. Tapi kalau di Swiss gitu, di Swiss kamu kan juga mungkin dulu nggak punya cerita tentang ya tadi satu cerita yang kamu sempat dibilang monyet itu. Selama kamu ngajar di SD, ada nggak semacam diskriminasi di anak-anak sekolah di sana? Sekarang. Ya ada, tapi menurut saya udah dikurangi daripada yang dulu. Ya. Kalau sekarang kita ada di kelas saya, dalam kelas saya 22 anak. Dari 22 anak, cuma 2 anak yang 100% orang Swiss. Oh. Yang lainnya 50% Swiss dan 50% Paraguay dari Amerika Selatan. Ya, Amerika Selatan. Atau dari Eritrea, saya juga punya. Eritrea itu di mana ya? Di Afrika. Oh, oke. Tapi kebanyakan orang Serbia, orang Albania, ya dekat-dekat. East Europe lah. Iya. Ya, East Europe banyak. Dan di dalam situ, karena semua udah multi-race, kayaknya dia ada understanding. Yeah. Dia nggak bully-bully. Yeah. Tapi saya dengar, kan saya ada banyak teman yang juga ibu guru, yang di kelas lebih banyak orang Swiss, dan cuma ada mungkin 3 atau 4 anak yang multi-race, itu nanti dibully. Oh, karena bahasa kitanya tuh akamsi. Tahu nggak akamsi? Enggak. Anak kampung sini. Oh iya. Ya. Ada orang, papa tua kemarin bilang. Jadi itu untuk di kelas yang memang banyak akamsinya ada diskriminasi. Iya. Ya kan, karena mostly asli Swiss, and then yang mixed race-nya malah sedikit, jadi terjadi diskriminasi gitu ya. Iya begitu. Ternyata di negara maju pun soal diskriminasi ini menjadi hal yang problem lumayan ya. Iya. Big problem ya. Semua orang pikir, ya Swiss itu negara terbaik, negara termaju. Benar sih, tapi juga mesti dipikirin enggak perfect. Ya, ya. Juga masih ada diskriminasinya masih ada masalah-masalah lain ya. Tapi kalau soal tadi, soal bagaimana hidup menjadi seorang anak mixed race gitu. Dari yang kamu tahu atau pengalaman kamu gitu, Bella, sebenarnya apa sih yang mostly sulit kesulitan yang dihadapin oleh seorang anak mixed race ini? Apa biasanya problemnya? Apakah tentang acceptance di lingkungan kah problemnya, atau tentang dia justru identity crisis gitu, kayak aku ini orang apa ya gitu? Menurut saya kebanyakan identity crisis, enggak acceptance di Swiss, karena udah bukan kebanyakan, ada banyak orang multi-race. Saya feel accepted banget di Swiss. Di Indonesia juga sih feel accepted setengah-setengah. Darinya di situ enggak ada problem menurut saya, tapi problemnya saya di hati saya sendiri. Kenapa tuh? Karena selalu kayak kamu bilang, saya pikir ya udah, saya setengah orang Swiss, setengah orang Indonesia. Tapi saya di mana? Ya. Saya di Indonesia dipanggil orang bule. Ya. Oke, nggak akseptansi di sini. Ya. Saya di Swiss, dia juga tahu saya nggak Swiss banget. Iya, nggak Swiss banget. Di situ kan orang rambutnya pirang, mata biru. Saya enggak. Saya ada freckles, ya kelihatan orang bule, tapi mukanya sedikit Asia. Dan sering orang tanya, ya udah sekarang kamu feel-nya lebih banyak orang Swiss atau orang Indonesia? Saya masa kecil nggak ada jawaban di pertanyaan itu. Karena kan setengah-setengah. Iya, benar-benar setengah ya.
dulu saya sering bilang ya saya lebih banyak orang Swiss karena born and raised di sana. Ya. Tapi kan juga ada sedikit-sedikit pelajarin dari mama dari Indonesia, dan setiap tahun kan Indonesia 5 minggu liburan di sini. Habis saya liburan di Indonesia, saya selalu bilang, ya saya orang Indonesia. Saya selalu ganti-ganti. Ganti-ganti ya. After holiday orang Indonesia, terus setelah bekerja di sana jadi orang Swiss lagi gitu. Iya, itu yang bikin susah buat saya. Saya nggak tahu kenapa, tapi semua orang mesti ada satu penjawaban. Iya, Apa? iya. Di Swiss juga bilang taruh orang di satu drawer. Saya apa ya? Ya dia kalau saya bilang, oh saya feel orang Indonesia dan orang Swiss, semua orang bilang jangan pilih yang satu. Tapi kenapa saya harus pilih satu kalau saya dua biji? Iya, benar. Itu sampai sekarang udah terbiasa lah, udah baik saya sama identity saya. Tapi dulu itu sering bikin saya problem. Iya. Tapi kalau dilihat yang paling berbeda secara culture between Swiss sama Indonesia, apa? Let's say top 3 yang paling berbeda secara culture. Punctuality. Oke. Indonesia jelas tidak sangat punctual itu. Ya kalau di Swiss bilang kita meet jam 9, orang Swiss jam 9 di situ. Oke. Kalau di Indonesia kita bilang, ayo kita meet jam 9, adanya jam 10. Iya. Saya biasanya kalau kita meet jam 9, saya jam 9 baru bangun. Iya kan? Jam karet itu yang paling big difference menurut saya. Difference lagi keluarga. Gimana tuh? Kalau di Swiss keluarganya kecil-kecil. Oke. Dia cuma punya 2 anak dan agak dingin. Terasa di Indonesia more open. Iya. Ada orang yang kamu nggak kenal, kamu bilang, ayo makan di rumah saya, ayo kenalan, ngobrol apa. Di Swiss semua orang tertutup. Gak pernah ada tuh di Swiss kayak misalnya kamu lagi jalan, tetangga kamu, Bella ayo makan. Gak pernah. Enggak, kagak. Orang lihatnya aneh. Malah takut ya kalau kamu digituin ya? Iya. Dan kalau di dalam bus, kamu mau ikutin ngobrol, pakai, dilihatnya aneh banget. Itu orang Swiss dingin dan tertutup. Banyak orang expat yang datang ke Swiss, dia bilang paling susah di Swiss cari teman. Wow. Itu aku bayanginnya sih akan stressful ya. Nggak punya teman, maksudnya ya punya teman tapi untuk make a new friends itu susah banget berarti ya. Iya. Kamu udah pernah naik KRL belum di Jakarta? KRL itu kereta commuter that connect Jakarta with other city di sekeliling Jakarta, kayak ke Tangerang, ke Bogor. Kamu harus naik itu di jam sibuk, di peak hour, pagi pas orang kerja atau pas orang pulang kerja. Kamu harus ngerasain itu real Indonesia. Kenapa begitu? Itu saking penuh banget. Misalnya kamu masuk begini nih, masuk maju, nggak bisa muter badan saking penuhnya. Ntar keluarnya mundur. Beneran, sepenuh itu. Aku jadi keinget kayak kamu nggak ada ngobrol sama orang di bis gitu. Kalau kamu naik KRL, kamu bisa nonton drama Korea dari HP orang di sebelah kamu. Beneran. Nggak mesti bawa handphone. Nggak mesti bawa. Seru kan? Iya. Terus misalnya dia ganti, kamu protes, jangan ganti, belum selesai nontonnya. Iya. Itu Indonesia banget tuh kayak gitu. Di sana nggak ada ya? Enggak, sama sekali juga nggak ada. Kalau di Indonesia kan juga bilanglah makan. Kita selalu sharing is caring, kan? 3 atau 4 piring-piring di tengah, nanti diambil-ambil. Yes. Di Swiss mah kagak ada, juga nggak ada. Semua ada piring sendiri, makan itu nanti udah. Nggak boleh nyicip dong gitu. Ya boleh. Mungkin kalau teman dekat. Kalau nggak dekat-dekat banget gitu nggak bisa ya? Enggak, coba imagine business meeting. Sama sekali nggak bisa begitu. Iya sih. Itu aneh. Iya kalau. Tapi aku juga berapa kali business meeting yang, karena kan kerjanya entertainer ya, jadi bisnis meetingnya juga nggak terlalu formal gitu loh. Jadi kadang-kadang juga misalnya dia beli snacks apa gitu, platter gitu, udah cicip bareng-bareng gitu. Di Swiss nggak pernah kayak gitu.
kurang. Ada sih kalau restoran Italia kan mungkin ada apereo kan itu terbiasa. Iya nanti bisa. Tapi makanan khas Swiss itu nggak bisa di-share. Karena personal meals ya. Iya. Nyicip tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Nyicip, kamu tahu nyicip kan? Nggak tahu ya, nyicip tuh kayak misalnya aku punya makanan, kamu punya makanan gitu. May I take a bite gitu kayak. Iya itu ya, nyicip tuh may I take a bite ya. Iya, ada sih. Tapi saya sering sama teman saya. Yang dekat. Yang dekat, tapi kalau teman bawa teman, nanti saya mau coba makan itu kelihatan aneh aja, nggak bisa bikin begitu. Langsung nggak diajakin lagi nongkrong setelah itu ya kayaknya. Iya, kalau menurut saya Indonesia, orang Swiss ada personal space-nya tinggi. Iya. Tinggi, banyak personal space saya butuh. Di Indonesia kurang kan? Iya benar. Iya, kamu bisa cepet masukin di personal space. Iya. Tapi kadang-kadang jadi itu juga becomes a problem gitu. Kadang-kadang jadi kayak orang terlalu ikut campur. Iya. Ikut campur tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Saya ngerti ikut campur. Kalau ada sesuatu nanti kebanyakan orang. Gitu-gitu tuh. Iya. Lumayan atau very individual ya berarti di Swiss itu ya. Iya, very individual. Banyak. Kayak misalnya kamu mobil mogok di jalan, nggak ada yang bantuin? Enggak. Ada sih bantuin, tapi enggak. Di Swiss kurang, kamu langsung telepon, itunya nanti dia langsung datang. Ada sih orang bilang, bisa ditolongin, mungkin 2 orang tanya. Tapi di Indonesia pasti 10 orang datang, bilang, ayo bagaimana kita tolongin, ayo. Itu yang. Tapi kalau sekarang beda, 10 orang yang datang 8 ngevideoin. Iya. Itu Pak Indonesia handphonenya selalu bikin foto video. Apa-apa di konten. Iya. Tapi aku jadi ingat juga teman aku barusan tahun ini tuh dia baru move ke London. Ya. Dia orang Indonesia. Teman kuliah aku. Dia baru move ke London karena dia lagi istrinya S2 atau S3 lah gitu di situ ya. Terus dia udah menikah dan punya anak. Jadi teman aku ini suaminya dan anaknya sekeluarga lah pindah ke situ. Kemarin baru telepon dia curhat soal itu. Soal persis yang kamu bilang. Di sini susah banget cari temen. Kayak nggak mungkin gitu. Kalau kita kan di Indonesia kayak, lu ntar sore kosong nggak? Nongkrong yuk. Itu bisa tuh di Indonesia. Ternyata di London nggak bisa. Swiss kayak gitu juga nggak? Iya juga. Semua ada banyak termin bahasa itu apa? Termin tuh timeline gitu atau planning. Iya. Kamu kalau kita mau makan siang saya mesti tanya dulu. Nanti minggu besok kamu ada waktu gak? Hari Senin 17 Januari ada waktu gak? Nggak bisa spontaneous, nggak kurang. Iya. Karena orang Swiss terbiasa kerja, selalu kerja. Nanti iyalah. Karena memang harus kayak gitu tuh karena memang tuntutan hidupnya buat orang harus fokus kerja atau memang ya culture aja gitu. Atau karena ya tadi harus make money. Harus, menurut saya di culture mesti making money, kerja. Tapi sekarang lama-lama sama generasi yang baru-baru Gen Z atau udah milenial udah mulai, dia ngerti hidup itu nggak cuma kerja. Swiss sekarang sedikit ada problem kecil, dia selalu bilang di berita, kebanyakan orang anak muda cuma kerja 80% atau 60%, nggak mau full. Biar dia ada waktu buat mental health, buat lihat dia bikin apa itu problem buat di Swiss karena dia sekarang butuh lebih banyak orang karena kan kalau cuma satu orang kerja 50, dia mesti cari orang lain juga kan yang mau 50. Itu yang sedikit ada problem, tapi menurut saya sih bagus. Orang ngerti, saya butuh 1 day off buat mental health saya. Nah kalau di Indonesia dalam seminggu buat mental health-nya itu 6 hari. Kerjanya cuma sehari. Ya bagus, tapi ya uangnya di mana? Di Indonesia tuh nggak ada duit bisa happy. Di Swiss nggak bisa ya? Sama sekali nggak bisa. Biaya hidupnya tinggi sekali di Swiss. Iya ya. Kemarin kita makannya sama keluarga. Kayaknya 7 atau 8 orang. Itu
mungkinlah 1 juta, nggak tahu. Di Swiss atau di Indonesia? Di Indonesia. Oke. 1 juta buat 7 orang ya. Ya. Makan malam asik, sepuasnya Ya. sama minum. Mm-mm. Di Swiss 1 juta buat 1 orang. Cuma makan, tanpa minum. Hah? Waduh. Gak jadilah saya ke Swiss. Mahal. Iya, emang semahal itu ya berarti ya. Iya. Karena mahal membuat orang jadi ya udah gua habisin waktu untuk bekerja. So ya maksudnya biar lebih bisa hidup enak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Wah, itu tuh Sobat Nadir. Kadang-kadang kalau kita lihat kita jadi belajar gitu. Kita lihat negara lain kayak enaknya hidup di Swiss, hidup di Inggris. Tapi ternyata dari cerita Bella nggak selalu enak ya. Enggak. Kamu seminggu kerja berapa hari? 5 hari. 5 hari, 2 hari off. Iya. Oke. Saturday dan Sunday. Sehari work dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai sekolah jam 8. Tapi saya udah di sekolah jam 7 buat prepare Iya, sekolah. prepare segala macam. Nanti sekolah sampai jam 4. Tapi saya di dalam sekolah masih sampai jam 6 lah. Karena mesti prepare buat apa kayak ada administrasi yang dibikin. Berarti jam 6 udah bisa pulang. Iya. Sama juga waktunya ya sama Indonesia ya. Tapi kalau di sana kaya, di kita enggak ya. Pemerintah nih salah. Tapi kalau kamu nih kan punya aku bahasanya tuh adalah gift ya. Maksudnya hal yang spesial dari kamu punya 2 keturunan warga negara Swiss in Indonesia gitu. Tadi kan kita lihat soal kesulitannya, masalahnya, problemnya. Tapi selalu ada hal baik dong, selalu ada yang menyenangkan gitu. Pasti. Apa yang menyenangkan punya 2 negara keturunan ini? Ya, semuanya nggak tahu, saya happy banget ada 2 negara. Karena saya bisa mengalami Indonesia tapi juga Swiss. Saya kayak pick yang hal Indonesia yang bagus, saya pick buat saya. Yang bagus dari Swiss kayaklah best of both worlds. Iya. Nah, makanannya Indonesia, waduh enaknya, enak sekali lah. Makanan Indonesia menang dibanding Swiss ya? Atau lebih tetap enak Swiss? Setengah-setengah lah. Setengah. Tapi kamu bisa makan pedas? Lumayan. Lumayan. Sedikit. Oke. Food. Terus? Food dari Indonesia. Opennya orang Indonesia. Yang dia selalu happy. Ada ketawa di mukanya. Dia open-hearted sama orang yang dia nggak kenal. Itu yang bikin saya senang sekali. Jadi hangat ya? Iya. Setiap tahun kalau saya di sini, hati saya hangat banget. Karena ketemu keluarga, bisa senang-senang cerita dari dulu. Itu feels like home. Ya. Benar-benar kalau datang ke sini. Kalau di Swiss gitu, negara yang relatif tadi close terhadap orang luar gitu ya, tertutup gitu, lumayan tertutup. Gimana terus kalau di kita ini kan di Indonesia tuh salah satu cara untuk kita untuk kita kalau lagi stres terus healingnya itu salah satunya dengan nongkrong kan sama teman, terus ketawa-ketawa, main ke rumah teman, nongkrong kayak gitu. Nah kalau di Swiss itu gimana tuh kalau lagi pusing, lagi burn out gitu? Biasanya apa yang dilakukan untuk ngadepin mental health issue kayak burnout gitu-gitu? Keluar ke nature, karena di Swiss ada banyak jalur yang bisa jalanin atau naik sepeda atau berenang atau trekking di atas mountain. Di sini Jakarta lah, nggak Indonesia lain saya nggak tahu, tapi di Jakarta kurang ada bisa take a mental health walk. Iya. Kebanyakan mobil, kebanyakan motor, nggak ada tempatnya. Kalau mau paling ya ke puncak atau ke Bandung gitu, harus keluar Jakarta. Iya. Kalau di Swiss keluar dari rumah pintu, waduh alami bagus sekali. Kan nature heals, orang semua bilang. Tapi
jangan salah ngerti, di Swiss juga kita punya teman, kalau kita burn out, kita ketemu sama teman, tapi temannya kita bikin dari masa kecil. Ya. Nanti sampai kita dewasa, punya teman yang baru, yang selalu yang ada kita ketemu dan ngomong sama dia. Juga sama kayak itu Indonesia. Ya. Tapi buat cari teman baru itu yang susah. Sulit. Ya. Di sana. Dan di sana biasanya masalah mental health-nya apa, Bel? Burnout. Burnout ya. Itu banyak burnout dan sekarang mulai people pleasing yang karena kamu mau bikin semua happy, mau perfectionism. Tapi hal sesuatu di Swiss itu burnout. Ya, selalu soal itu ya. Tapi kalau di lingkungan kerja, bullying ada nggak di sana? Kayak kalau di kita kan di Indonesia salah satu yang khas Indonesia itu adalah kalau di pekerjaan misalnya ada karyawan baru, ya ntar dia disuruh apa ya dibully dalam tanda kutip gitu. Kalau di sana lingkungan kerjanya ada kayak gitu juga nggak? Kurang. Oke. Menurut saya kurang. Iya ya. Oke, relatif oke kalau secara lingkungan pekerjaan ya. Iya. Nggak toksik ya? Nggak toksik. Juga ada sih toksik. Saya ada teman dia kerja di tempat tattoo studio, tapi dia nggak bikin tattoo, dia cuma urusan schedule-nya, kapan orang datang. Dan bos dia juga gaslighting dia atau bilang, kenapa saya pilih kamu nggak bisa bikin sesuatu, kamu bodoh, kamu nggak tolongin saya. Dia bully dia juga, tapi itu di Swiss nggak sering. Ya. Itu ini karena kamu ngajar juga anak-anak SD di sana gitu ya. Problemnya sama nggak? Kan di kita tuh salah satu problem utamanya adalah soal anak-anak generasi yang muda ini tuh mudah banget declare dirinya punya mental health issue, padahal enggak gitu. Contohnya dikit-dikit, aku stres nih, aku depresi gitu-gitu. Di sana juga ngalamin hal itu nggak? Untuk anak-anak mudanya, self-diagnose lah kurang lebih. Kayaknya kalau sekarang anak-anak murid saya belum, karena masih terlalu muda. Tapi kalau udah mulai teenager, bilanglah 14 sampai 17, saya mengalami banyak orang karena dia ada banyak waktu di TikTok. Ya. Dan di TikTok kan selalu bilang, kalau kamu ngantuk, kamu ini, kamu pasti punya depresi. Atau kalau kamu ini, kamu self-diagnose. Menurut saya di Swiss juga ada begitu. Itu karena kebanyakan internet, kebanyakan social media. Ya, itu bahayanya ya. Iya, itu bahaya sekali. Karena itu mental health, itu menurut saya sih, dan menurut kalian pasti juga itu penting sekali. Tapi kalau kamu self-diagnose, bisa bahaya itu. Ya. Karena mungkin kamu nggak depresi, tapi kamu take antidepressants, nggak sehat buat tubuh kamu, atau orang yang beneran depresi atau beneran ada mental health issues, nggak seek for help at the right time gitu ya, jadi bahaya juga. Iya, juga susah lah begitu. Wah, ternyata negara semaju Swiss aja punya problem yang juga nggak mudah ya, hidup di sana itu ya. Apalagi yang menurut kamu menjadi kesulitan, menjadi problems gitu di Swiss. Hidup di Swiss tuh apa aja susahnya selain tadi soal workaholic, apalagi biar penonton kita Sobat Nadir itu jadi punya gambaran bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih enak gitu. Ya apalah, let's think. Ya semua orang-orang luar pikir orang Swiss banyak uang, kan di Eropa banyak uang. Tapi kayak saya tadi cerita, 1 orang 1 juta, dia
nggak pikir biaya hidup di Swiss juga mahal sekali. Iya kamu dapat lumayan banyak uang, tapi biaya hidupnya juga sama tinggi. Itu bikin hal di Swiss banyak orang susah. Karena kamu dapat mungkin nggak tahu 4.000 Swiss franc itu berapa juta ya? 1 Swiss franc berapa rupiah? 20. 20.000? Iya. Oke, berarti 4.000 itu 80 mil rupiah, 80 million rupiah. Dari 80 mil rupiah itu 30 udah buat bayar apartemen. Oke, sisa 50. Dari 50 itu 15 sampai 20 bayar health insurance. Wow, oke. Nanti sisa 30. Iya, nanti pajak, nanti minum makan, nanti mau keluar sama teman. Itu banyak orang juga susah hidup di situ. So, make around 80 million rupiah in Swiss itu juga hidupnya belum enak ya? Enggak. Pas-pasan ya? Iya, pas-pasan. Menurut saya hidup enak mungkin mulai kalau 120 mil rupiah. Oke. Dan menurut saya hal yang benar-benar susah orang tertutup. Iya. Kan kita orang atau manusia butuh love, butuh affection. Iya, affection, butuh orang lain. Iya. Di Swiss kalau kamu nggak punya teman atau nggak punya keluarga, nggak bisa. Itu benar-benar bikin depresi. Loneliness juga jadi problem di Swiss. Iya, banyak loneliness juga ada. Mostly berarti negara maju, sebenarnya penyebutan negara maju, negara berkembang itu Indonesia banget ya. Di luar negeri itu nggak ada gitu stamp like negara maju, tapi di negara-negara yang relatif udah oke gitu, kayak Jepang juga berhadapan dengan loneliness problem ya. Iya, kan di Jepang apa ya? Suicide? Ya, suicide, bunuh diri. Iya, bunuh diri di Jepang tinggi. Di Swiss juga tinggi sekali. Iya. Menurut saya semua negara-negara yang termaju, yang banyak kerja, banyak uang, banyak apakah, semua bagus lah. Itu banyak orang nggak kelihatan itu loneliness bisa bunuh. Iya, bunuh diri. Swiss benar kalau nanti kita cari di Google tinggi banget. Agak ironik ya. Iya. Ketika negara yang sudah sustain gitu, government-nya oke, terus public policy-nya oke, tapi ternyata stressful dan buat masyarakatnya juga ya tadi contohnya suicidal attempts dan segala macam gitu. Menurut kamu kira-kira kenapa ya? Kok jadi seperti itu gitu di saat yang seharusnya lebih baik, tapi ternyata in fact justru menjadi tidak lebih baik gitu. Mungkinlah mulai dari kamu hidupan pas-pas. Pas-pas atau kurang, kamu feel sad, kamu mau ketemu teman atau keluarga, tapi mungkin keluarga kamu nggak ada, luar negeri atau apa kayak mau ketemu, nggak ada keluarga, nggak ada teman, loneliness. Kamu sad, kamu lonely, kamu nggak tahu bikin apa. Iya. Itu nanti banyak hal kan datang, depresi, loneliness, nggak ada uang, banyak problem. Nanti dia pikir ya udah, kenapa? Untungnya kita ada nongkrong ya Indonesia tuh ya. Iya ya. Malam-malam main gitar. Di Swiss nggak ada ya orang main gitar tengah malam sama berapa teman gitu. Itu yang saya hal tersuka di sini. Kamu bisa bawa gitar, semua bisa nyanyi, semua ikut. Kamu nanti pulang ke Swiss kayak gitu tengah malam nyanyi. Nah, dia aneh banget nanti. Iya ya, di sana juga maksudnya ya itu susahnya hidup ketika nggak ada orang lain ya. Iya, karena kamu mau ngomong nih, mungkin saya mau cari therapist karena saya mau ngomong dari mental health issue saya, tapi terapisnya mahal sekali. Saya kagak ada uang buat bayar itu. Bagaimana orang yang nggak kerja atau nggak dapat uang kayak saya? Lebih susah lagi. Mau menghubungi teman sibuk kerja. Iya ya. Tapi
Ya nggak selalu begitu sih, tapi itu theory saya aja. Kenapa banyak orang di Swiss lonely atau... Dan mungkin juga di Swiss karena banyak imigran juga nggak sih? Iya. Ya kan? Ya. Jadi kalau kamu kan beruntungnya adalah karena kamu born and raised di Swiss, so kamu punya teman dari kecil gitu kan. Bayangin kalau misalnya ada orang expat gitu, dia baru datang ke situ pas kerja, dan he or she doesn't know anyone gitu, hanya tahu di circle kerjanya, nggak deket, dan kalau dia stres juga susah ya. Iya. Wow. Kasihan juga. Perbandingan antara orang born and raised fully Swiss dengan imigran itu berapa banyak? Banyakan imigran kah? Atau at least keturunan imigran gitu? Atau born and raised full Swiss gitu kalau di Swiss? Kayaknya kebanyakan imigran. Imigran ya? Iya. Karena di Swiss lebih dari 50% multi-race. Ya. Mungkin orang tua grandma and grandfather datang ke Swiss, Ya. nanti dapat anak, Ya. kan anaknya 100% orang Serbia mungkin, Ya. tapi karena dia born and raised di Swiss, kan juga sedikit orang Swiss. Ya, ya. Itu yang kebanyakan di Swiss, dia orang dari luar datang, tapi udah berapa generasi Ya. di Swiss. Ya, mungkin itu juga jadi problem ya, yang loneliness tadi ya. Iya. Wow, serem juga. Kamu pernah ngerasain loneliness nggak di sana? Kurang. Oh, karena Karena keluarga saya di sana, saya ada banyak teman, puji Tuhan, ada keluarga juga di Jakarta kan. Kalau saya feel stressed atau mama lagi nggak di rumah, saya telepon keluar, ngomongin itu. Ya saya feel blessed aja, punya keluarga banyak dan teman-teman baik di Swiss. So, buat menutup obrolan kita yang seru ini, Bella, mungkin buat orang-orang yang nonton, mungkin viewers kita, Sobat Nadir, ada yang lagi feel lonely atau feel depressed gitu, apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka? Pesan apa untuk teman-teman, mungkin ada yang lagi... Oke, kalau kamu lagi feel lonely, depressed atau nggak disayangin sama orang atau jangan, kamu penting. Jangan pikir kamu nggak penting. Kita butuh semua orang di hidup. Kita senang kamu ada di sini. Cari help, cari teman, keluarga, ngomongin aja. Jangan sendiri aja pikir, ya udah ini problem saya mesti solve sendiri. Jangan. Pergi keluar, cari teman, ngomongin semua. Itu yang paling penting. Manusia kita butuh acceptance orang lain. Kita butuh together. Lah. Wow. Kamu nggak bisa bikin sendiri, cari. Atau kalau kamu pikir kamu nggak ada siapa-siapa, telepon saya. Saya di sini, saya tolongin, dengerin problem kamu, nggak apa-apa. Itu dia. Dan jangan lupa seek for help ya, kalau memang di Indonesia itu kan ada sindrom ketika kita ngerasa ke psikolog itu merasa kayak ntar gue dianggap nggak sehat, gue dianggap crazy gitu. Di Indonesia itu ada sindrom itu. Tapi enggak ya, bahwa kalau kita seek for help ke ke psikolog itu hal yang normal ya? Iya, harus. Nggak tahu kenapa tiba-tiba orang-orang bilang, oh kalau kamu bikin begitu, kamu nggak waras, gila. Iya, gila, kamu nggak kuat. Jangan seek for help, itu bikin orang kuat, justru membuat kita jadi kuat ya? Iya. Itu yang saya mau bilang, makasih. Luar biasa, Bella. Ini ada sedikit souvenir buat kamu. Ini adalah buku dengan judul Bicara pada Kertas Putih. Ini kumpulan story tamu-tamu yang pernah datang ke podcast ini. Kita kan podcastnya udah 3 tahun. Nah kebetulan aku baru jadi hostnya di beberapa bulan ini. Nah ini ada cerita-cerita dari dulu yang pernah datang ke sini. Ditulis oleh seorang ibu yang luar biasa.
seorang jurnalis yang luar biasa, penulis luar biasa, Ibu Christine Sama. Nah, aku akan menutup dengan satu pertanyaan buat kamu yang ini juga aku tanyakan ke all of our guests in Nadir Podcast. Pertanyaannya kamu jawab, boleh kamu jelasin kenapa atau enggak kamu jelasin juga nggak apa-apa. It's up to you. The question is, are you happy with your life? Ya. Mau kamu explain kenapa atau enggak? Iya, saya mau explain. Okay, go ahead. Dulu-dulu saya sering ada identity crisis. Sering nggak tahu mau bikin apa sama hidup saya. Tapi sekarang, just in this moment, saya feel very, very happy. Saya finally ketemu job yang saya suka sekali. Saya finally ketemu orang-orang yang saya benar suka, nggak toxic. Semua toxic friends sudah nggak ada. Udah cut off. Iya, udah cut off. Sekarang saya di satu situasi yang saya pikir one of the best best moment of your life ya. Iya, karena sekarang udah ada uang sendiri, bisa keliling-keliling dunia. Saya ada job yang saya bahagia sekali, punya keluarga yang saya cinta sama penuh hati saya. Iya, situasi sekarang saya happy banget. Luar biasa. Thank you so much Bella. Terima kasih. Sudah datang ke Nadir Podcast. Saya happy banget. Terima kasih juga. Sama-sama. Jangan lupa pesan aku tadi sebelum kamu lanjut liburan ke daerah lain, harus naik KRL, komuter lain. Ajakin tolong naik KRL di jam sibuk. Rute Bogor aja. Naik dari Jakarta ke Bogor at maybe around 5 to 7 p.m. around that time. Oke, handphone saya taruh di rumah biar saya bisa lihat handphone orang ada. Iya, atau gak usah taruh di rumah, nanti kamu pesan Gojek susah. Iya, benar. Tapi if you want to feel the real Jakarta, you must do it with Ramon. At 5 to 7 p.m. Go by commuter line to Bogor. Jangan kaget, pesan aku cuma itu ya, jangan kaget. Oke, saya ingetin. Terima kasih Bella. Thanks for coming here. Terima kasih Sobat Nadir yang udah nonton kita episode kali ini. Terima kasih juga untuk Kaukus Keswa yang selalu mensupport Nadir Podcast. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain Sobat Nadir, dan jangan lupa kalau belum subscribe channel ini karena akan ada episode baru setiap minggunya. Dadah. Terima kasih.